Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Taufik Hidayat. Saya adalah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang. Jurusan saya adalah PGSD Penjas S1. Kelas saya adalah kelas Penjas 5B. NIM saya 1803786. Nomor absen 04. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau mempresentasikan tentang kedaruratan medis 5, yaitu shock. Nah, teman-teman pasti bertanya dong, shock itu apa sih? Kenapa sih penyebabnya shock itu? Nah, shock itu adalah dimana sistem pendarahan atau peredaran darah sirkulasi gagal mengirimkan darah yang mengandung oksigen dan bahan nutrisi ke organ vital. Nah, di situ ketika kita shock itu berarti terjadinya dimana sistem peredaran darah kita atau sirkulasi kita gagal mengirimkan darah yang mengandung oksigen dan nutrisi ke organ vital. Jenis-jenis shock itu apa aja sih? Nah, di sini jenis-jenis shock itu ada 5. Yang pertama adalah shock kardiogenik. Akibatnya kenapa? Ya karena serangan jantung atau gagal jantung. Nah, yang kedua adalah shocknya hipovolemik. Akibatnya karena dehidrasi dan pendarahan. Dehidrasi itu mungkin kekurangan air, kita kekurangan cairan dalam tubuhnya. Yang ketiga adalah shock anafilaktik. Nah, diakibatkannya shock anafilaktik itu akibat reaksi alergi. Nah, mungkin ketika kita memiliki alergi kita terjadi shock juga. Nah, itu mungkin akibatnya. Yang keempat adalah shock septik. Akibatnya karena infeksi apapun itu. Yang kelima adalah shock neurogenik. Nah, pasti shock neurogenik itu akibatnya karena kerusakan sistem saraf dan patah tulang belakang. Nah, itu mungkin akibatnya kenapa terjadinya shock neurogenik. Nah, di sini juga ada yaitu tanda-tanda shock. Nah, apa aja sih tanda-tanda shock itu? Yang pertama adalah napas. Nah, ketika kita shock, pasti tandanya napas kita cepat dan dangkal. Yang kedua adalah nadi. Nah, ketika kita terkena shock, tanda-tanda yang kedua adalah nadi. Nah, nadi kita cepat atau melemah juga nadi kita. Yang ketiga adalah kulit. Kenapa kulit? Nah, ketika kita shock, tanda-tanda shock juga yang ketiga adalah kulit, yaitu ketika kita shock, kulit kita pasti pucat, dingin ataupun lembab. Yang keempat, tanda-tanda shock adalah wajah kita. Nah, wajah kita ketika shock pasti sianosis pada bibir, lidah, telinga. Nah, sianosis itu apa? Mungkin terlihat putih gitu, jadi samar gitu, nggak merah-merah. Yang kelima, tanda-tanda shock adalah di bagian mata. Apa sih tanda-tandanya di bagian mata? Pandangannya hampa, mungkin ngelamun. Yang kedua, pupil melebar. Nah, ketika kita shock, mata kita pasti pandangannya terlihat hampa oleh orang lain itu. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan pertolongan korban shock itu bagaimana sih? Nah, ketika kita menolong korban yang terkena shock, yang pertama yang harus kita lakukan adalah tidurkan terlentang korban itu. Terlentangnya bagaimana? Nah, tungkainya ditinggikan sekitar 20 sampai 30 cm. Nah, yang kedua adalah pastikan ketika korban terkena shock, pertolongan yang harus kita lakukan adalah yang pastikan jalan napas terbuka. Nah, ketika kita melihat korban shock, jalan napasnya harus dibukakan gitu, jangan sampai tertutup. Yang ketiga adalah kendalikan bila ada pendarahan. Nah, ketika kita menemukan shock korban, nah yang harus kita lakukan adalah kendalikan apabila korban tersebut terkena pendarahan atau rawat apabila ada yang cedera di bagian lainnya. Yang keempat adalah periksa berkala tanda vital. Nah, ketika kita melihat korban yang shock, kita harus memeriksanya berkala tanda vitalnya gitu. Yang kelima, jangan beri makan atau minum. Nah, ketika kita melihat korban yang terkena shock, jangan dikasih makan ataupun minum. Yang kelima adalah yang terakhir mungkin ketika kita melihat korban yang shock, kita harus cepat segera membawanya ke rumah sakit. Nah, mungkin sekian penjelasan atau pemaparan saya tentang kedaruratan medis 5, yaitu tentang shock. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan dan salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.